kalimat ketika pada istrinya Ustaz, dibaca lagi Ustaz. Wastaghfiri li dzambik. Istaghfiri li dzambik. Coba baca dengan suara yang lagu yang enak. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Allah, yu'ad. Allah, tani marah. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Allah. Inilah kalimat dari seorang suami yang berjiwa mulia, dari seorang suami yang beriman kepada Allah, dari seorang suami yang mampu mengekang hawa nafsunya, dari seorang suami yang mampu mengendalikan egonya, dari seorang suami yang mampu bersabar, dari seorang suami yang mengedepankan Allah dan Rasulnya, dari seorang suami yang Allah menjadi tujuannya di saat seharusnya ia marah, di saat seharusnya ia murka, di saat seharusnya sebagaimana kebanyakan orang ia mencaci dan memaki, tetapi ia mengajak istrinya kembali ke jalan Allah. Maka ia sapa istrinya yang berdosa tersebut, duhai istriku, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Tolong wahai istriku, kamu istighfar, kamu minta ampun kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah duhai istriku, karena kamu telah berbuat salah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mana suami sekarang yang ketika marah mengajak istrinya istighfar, mengajak istrinya untuk sholat, mengajak istrinya untuk bertobat? Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sikap suami Qur'ani, suami nabawi, suami yang berada dalam jalan aslafus saleh, suami yang ngerti bagaimana cara memperlakukan wanita, cara memperlakukan istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai kaum pria maka harus lebih banyak belajar bersabar menghadapi wanita, karena Rasul SAW telah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik khaira kepada kaum wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita diperintahkan untuk meluruskannya pelan-pelan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah watak wanita memang seperti itu, mudah tergoda, mudah terayu, mudah belok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya majelis di malam tahun baru. Ya kan? Inilah indahnya majelis di malam tahun baru. Bagi mereka itu peringatan tahun baru. Bagi kita ini peringatan tegaknya la ilaha illallah. Kita zikir, kita sholawat, kita majelis ilmu disumbang sama Allah gratis. Ini sebagai kabar gembira. Tuh lihat kalian penghuni surga, tuh lihat, aku rayakan untuk kalian semua. Ini dari Allah nih datang nih. Kita melihatnya pahala kalau kita yang melihat. Kenapa? Karena kita melihatnya sebagai syiarnya Allah. Ini lagi merayakan nih sholawat di Kota Batu gratis kembang apinya. Yang ada cuma di sini, di tempat lain mesti bayar. Kalau di sini kita cuma diam, sholawat, zikir, Allah memberinya rezeki dari arah yang nggak diduga, dikasih kembang api yang seperti ini. Boleh lihat, boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti dulu. Ini emangnya jam berapa? Oh iya, santai dulu ya, belum selesai. Masa Anda ngikuti jam 12 berhenti dulu, sama dengan mereka? Anda. Setiap waktu adalah buat kita semua sama. Saya belum selesai, ibu-ibu. Saya mau nanya, boleh nggak? Pengen surga atau neraka? Yakin surga? Nggak salah pilihannya.
Ingat surganya wanita. Ingat surganya wanita. Rasul bersabda, "Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah," atau kama qala sallallahu. Yang namanya wanita, istri, kalau dia udah sholat 5 waktu, cuman 5 waktu, tahajud nggak pernah, yang namanya duha nggak pernah, yang namanya witir nggak pernah, yang namanya qabliyah ba'diyah nggak pernah, taunya cuman subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat khamsaha, cuman 5 sholatnya, nggak ada yang lain. Wasamat syahraha, puasanya nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan, apalagi puasa Daud nggak pernah dijalankan. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal nggak pernah dilakukan. Puasanya cuman apa? Shamat syahraha, puasanya cuman bulan Ramadan, cuman bulan Ramadan itu saja puasanya. Wa ahsanat farjaha, dia bisa menjaga diri tidak berzina kepada manusia. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak, tolong dijawab jujur, kebanyakan istri taat atau ngeyel? Kebanyakan istri taat atau ngeyel? Kalau yang ngeyel tempatnya di mana? Belum mau masuk. Kalau yang taat tempatnya di? Ibu-ibu mau surga atau enggak mau surga? Mau ngeyel atau taat? Ngeyel atau taat? Ngeyel. Ibu kesini, ngeyel atau taat? Taat. Yang di belakang depan saya ngeyel atau taat? Taat. Yang di belakang sana ngeyel atau taat? Taat. Yang di belakang sana ngeyel atau taat? Taat. Coba saya mau nanya, ibu udah berdandan rapi, mau berangkat ke pesta perkawinan, kemudian bapak mengatakan, istriku gak usah berangkat, duduk saja di rumah, tolong pijitin aku, jenengan ngeyel atau taat? Ngeyel apa taat? Berarti surga apa dereng surga? Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat mudah, gak repot. Selama suami gak ngajak maksiat, maka taatlah. Ketahuilah, jika anda punya suami yang gak ngajak anda maksiat, gak nyuruh anda maksiat, berarti suami anda orang yang baik. Kalau suami gak ngajak maksiat, berarti suami yang baik. Kalau suami ngajak taat, berarti suami yang baik. Walaupun suaminya masih banyak belum benernya, mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mungkin masih kehidupannya penuh kemaksiatan, tapi nggak pernah ngajak anda para istri untuk maksiat, itu suami yang baik. Bersabarlah, taatlah, selama tidak disuruh maksiat, maka surga untuk anda semua. Mau atau nggak mau? Benar. Pulang dari sini tolong, pulang dari sini tolong, boleh saya minta tolong, para istri minta maaf kepada suami. Berat, minta maaf berat. Berat atau enggak berat? Berat. Ringan. Minta maaf kepada para suami. Maka insya Allah begitu suami mengatakan, aku maafkan dirimu, surga udah ada di depan mata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang jam 11 lewat 58 menit. Ya, 11 lewat 58 menit. Berarti sebentar lagi kita pindah tahun. Berarti saya mubaligh yang ceramah selama 1 tahun. Rekor muri. Rekor muri, mubaligh ceramah selama 1 tahun. Siapa? Rekornya tercipta di kota mana? Bersama majelis Riyadhul di masjid. Rekornya ceramah selama
Saya mau nanya, Allah ini as-sabur, maha sabar. Kira-kira Allah ngedepi kita sabar enggak? Sabar enggak Allah? Coba kalau Allah bilang, sudah habis kesabaranku, hancur enggak kita? As-sabur, yang sangat-sangat maha sabar. Mata kita maksiat, malam tahun baru seperti ini nekat. Ada yang Masya Allah lah, dengan berbagai macam maksiatnya, Allah tetap sabar, ditunggu siapa yang mau kembali, siapa yang mau tobat. Pesan saya satu, pesan saya cuma satu. Pulang dari sini, kalau urusan pulang mah yang baik-baik pasti gitu ya. Pulang dari sini, jadikan rumahnya surga. Gimana? Ketemu istri senang, ketemu suami senang, walaupun hati dongkol, welek men yo gitu ya. Gak apa-apa, pokoknya make happy, buat senang. Kenapa? Ada setan, judulnya setan mengaburkan pandangan. Suami secantik apapun, setan kemudian meletakkan dirinya di depan. Begitu kita lihat sang istri atau lihat sang suami, yang kelihatan setan. Jadinya dilihat jadinya jelek, jengkelin, nganyelke, getengke, mangkelin, dan lain sebagainya. Bawaannya pengen marah. Ingat tadi hadis yang saya bawakan, ini ada setan. Maka langsunglah berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, baca zikir yang banyak. Makanya insya Allah kalau suami istri, ini pesan nih, tolong diamalkan ya. Saya mau ngasih amalan yang gampang. Siap ngamalkan enggak? Siap? Jangan ngomong insya Allah. Kalau disuruh kebaikan jangan bilang insya Allah. Kenapa? Karena insya Allah artinya jika dikehendaki oleh Allah. Emangnya Allah enggak berkehendak Anda berbuat baik? Kalau disuruh berbuat baik, jawabannya bukan insya Allah, tapi jawabannya la haula wala quwata illa billah. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, bukan insya Allah. Enggak pas. Kamu nanti sholat jamaah enggak? Insya Allah. Berarti kalau enggak sholat berjamaah itu insya Allah. Begitu. Jadinya kurang ajar kepada Allah nanti. Saya kasih satu amalan mudah, tapi sebelumnya saya mau nanya, jawab jujur. Bu, tolong jawab jujur dengan teriak ya, jujur. Mulai menikah sampai hari ini, berapa kali tadarus Al-Quran dengan suami? Saya nggak nanya suami, nanya istri. Belas atau sering? Belas. Para suami, jujur. Nih, tembus langit langsung nih. Berapa sering tadarus Al-Quran? Sering atau jarang dengan istri? Kebanyakan belas, betul. Sekarang ibu-ibu tolong dijawab jujur. Berapa kali nonton berita bareng suami? Nonton sinetron bareng suami? Ke bioskop bareng suami? Pernah atau enggak pernah? Nonton TV bareng sering atau tidak? Jawaban yang bagus. Nonton sinetron bareng, nonton TV bareng, ngaji bareng, gak pernah berharap rumahnya jadi surga. Mimpi kali. Paham? Sekarang budayakan. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam nasihatnya. Tuh Habib Ali Al-Habsyi nasihati bilang, duduklah kamu bersama istrimu, salinglah mendiskusikan agama, tanyakan bagaimana sholatnya, tadi sholatmu khusyuk atau tidak. Saya sholat begini, suami istri ngobrol urusan agamanya. Zaman sekarang langka atau tidak? Suami istri bahas utang zaman sekarang banyak atau sedikit? Emangnya utang selesai kalau dibahas? Tapi kalau Anda tadarus Al-Quran di rumah dengan pasangannya, insya Allah hutang lunas. Yakin, insya Allah seperti itu. Mari, itu yang saya minta jenengan amalkan. Pulang dari sini, buat tadarus Al-Quran bersama pasangan masing-masing di rumah masing-masing. Walaupun satu hari cuman satu ayat,
buka Al-Qur'annya, suami baca Alif Lam Mim, istrinya baca Dzalikal kitabu la raiba fih, enggak sampai rampung. Shadaqallahul adzim, tutup, selesai, cakep. Ya, susah atau mudah? Mudah kan? Buktikan. Buktikan. Mulai besok, awali tahun baru Masehi ini dengan amal soleh, dengan niat yang baik. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa.